Dongeng Bahasa Indonesia. Meleleh. Biasanya perayaan ada di akhir cerita, tapi di sini malah di awal. Ratu dari negeri selatan yang hangat menikah dengan raja dari pegunungan dingin di utara. Tawa dan kebahagiaan di mana-mana. Tapi seiring musim hangat pergi, musim dingin tiba. Ratu tidak terbiasa dengan musim dingin. Turun salju, sayang. Aku lihat itu. Ayo, kita seluncuran es, kemudian kita... Sayang, aku ingin istirahat di balik selimut. Ini musim dingin, waktunya main. Waktunya hangatkan diri. Raja mengerti betapa Ratu menyukai tempat yang hangat. Raja mengajak Ratu bersenang-senang dan mengenalkan indahnya musim dingin. Tapi Ratu tidak suka semuanya. Salju, hawa dingin, dan angin yang menusuk. Sayang, musim dingin itu indah dengan keajaiban tersendiri. Ajaib, tapi hanya ada es yang muram. Kemudian seorang putri hadir. Dia dinamai Clarice. Matanya seperti matahari. Pasti bersinar di salju. Kenapa dia main di salju? Ya, musim dingin di kerajaan kita terkenal dan putri salju kecil. Putri salju? Tapi dia suka matahari. Roh musim dingin tahu tentang putri. Dia menciptakan patung es dan pemandangan indah untuknya lewat angin kencang. Tapi ketidaksukaan Ratu pada dingin makin memuncak. Dia masih kecil. Ayo ajak dia keluar. Clarice tidak suka musim dingin. Dia belum pernah merasakan musim dingin. Anakku yang berharga tidak boleh terkena dunia beku ini. Roh musim dingin mendengar Ratu dan menjadi marah. Kapan ini berakhir? Yang mulia, Daffodil, ada apa? Daffodil, peri musim semi dari selatan, mengunjungi Ratu. Ratu, Anda membuat roh musim dingin marah. Lalu kenapa? Dia tidak pemaaf. Anda harus belajar mengenal keindahan musim dingin sebelum terlambat. Ratu terkejut dan ingin berubah demi Clarice. Aku senang kau berubah pikiran. Indah juga, kan? Dingin, maksudku, ya, indah juga. Clarice suka salju. Oh, Clarice, nanti dia sakit. Orang utara tak akan sakit. Clarice mungkin. Dia lahir di sini, tapi dia suka kehangatan. Tapi sayang, Dia tidak menyukai negeri dingin ini. Dan aku pun juga. Clarice. mendadak Ratu teringat peringatan Daffodil. Tapi Clarice tak apa. Dia tidur? Mungkin dia lelah. Ayo pulang. Raja dan Ratu membiarkan putri tidur. Namun keesokan pagi, putri tidak bangun. Segala hal dari trompet hingga bawang menyengat di bawah. Tapi putri tetap tidur. Raja dan Ratu cemas. Ini salahku. Apa maksudmu? Ratu menceritakan peringatan Daffodil. Baiklah, kesabaran roh musim dingin sangat tipis. Semoga kita dimaafkan. Bulan berlalu, dan mereka berdua tetap menemani putri. Hingga musim semi tiba.
Mama? Papa? Clarice? Clarice! Clarice bangun dan orang tuanya gembira. Oh, anakku sayang. Ibu janji tidak akan mengeluh lagi. Mereka kira kutukan usai. Apa ini? Salju. Indah sekali. Sayang, Clarice? Tidak, Clarice. Tidak. Berarti tiap musim dingin dia akan tidur? Selama bertahun-tahun, Clarice tidur lelap tiap musim dingin. Dan bangun saat musim semi tiba. Ratu mencoba menenangkan roh musim dingin dan raja mencarinya. Tapi semua gagal. Jadi, Clarice tumbuh tanpa melihat musim dingin. Ibu, ayah, aku bermimpi musim dingin. Musim dingin? Persis seperti gambar di buku. Rasanya pernah lihat, seperti kenangan. Baiklah. Tapi tidak ada musim dingin di kerajaan kita, iya kan? Raja dan ratu sengaja merahasiakan kutukan dari Clarice. Suatu hari, ratu ingin merayakan ulang tahun Clarice di kerajaan selatan. Pesta berlangsung meriah bersama roh musim semi, dan Clarice berkenalan dengan Prince Heath. Setelah itu, ratu sadar sesuatu. Di rumah pasti musim dingin. Apa? Tapi Clarice terbangun. Apa karena... Di sini hangat. Aku ke kerajaanmu tahun lalu. Musim dingin di utara sangat indah. Musim dingin? Tahun lalu? Ya, aku main salju, seluncur es, dan... Tapi tidak ada musim dingin. Ibu, ayah, kata Heath ada musim dingin. Oh, aku baru ingat ini. Yang mulia, roh musim dingin marah karena Anda membawa Clarice ke sini. Daffodil, apa? Dia merasa dicurangi karena kutukannya tidak bekerja. Daffodil? Kutukan? Apa maksudnya? Raja dan ratu tidak punya pilihan selain jujur pada Clarice. Kenapa tidak bilang? Kami tidak tega memberitahu. Ibu takut dibenci. Ibu, aku berhak mengetahui tentang ini. Aku tidak benci ibu. Kami coba mematahkan kutukan, tapi gagal. Kita bisa coba berpindah-pindah supaya kau tidak pernah mengalami musim dingin. Itu berarti aku lari selamanya. Dan aku ingin merasakan indahnya musim dingin. Aku harus menemui roh itu. Apa? Sendiri? Ya. Aku ikut. Tapi kau akan tidur. Kami bisa bantu? Para peri memberikan sihir pada Clarice. Kekuatan kami akan membuatmu terjaga. Tapi kau harus bertekad kuat. Raja dan ratu ragu, tapi mereka tahu Clarice benar. Jadi, bersama Heath, Clarice pergi ke utara. Oh, astaga! Clarice terkejut melihat es dan salju. Sihir para peri bekerja, dan dia melihat musim dingin. Ini sungguh musim dingin pertamamu. Ya. Kalau kutukannya patah, ayo buat manusia salju. Mereka berdua mengagumi pemandangan, tapi masalah pun muncul. Apa ini? Jalan dipenuhi bangunan rusak dan orang menggigil. Ada apa ini? Tuan Putri, musim dingin sangat berat. Badai salju menghancurkan rumah dan lumbung kami. Persediaan gandum kami rusak dan sungai yang tersisa membeku. Roh musim dingin jahat. Oh, tidak. Dia sangat bekerja keras sekarang. Kami bangga.
Mungkin ada yang membuatnya marah. Dengar, pergilah ke istana dan minta persediaan kerajaan. Ambil cincin ini. Tapi istana sangat jauh dan para hewan lelah karena lapar. Hit, bawa kudaku dan bantu mereka. Tapi Kloris, lalu kau... Badai salju ini tidak akan melukaiku. Dengan ragu, Hit setuju dan Kloris berjalan ke pegunungan yang berangin. Sihir dari peri mulai memudar dan Kloris mulai lelah. Hei! Roh musim dingin. Angin mendorongnya, tapi ia sudah bertekad. Cepat, datanglah padaku. Siapa yang berani memerintahku? Aku, Kloris, Putri Kerajaan Utara. Aku ingin kau mematahkan kutukanku. Oh, kenapa aku harus? Karena aku tidak membuatmu marah. Tapi ibumu mengeluhkan musim dingin. Tapi karena kebencianmu, mereka yang mencintaimu menderita. Apa maksudmu menderita? Roh dan Kloris kembali ke orang-orang yang kesulitan itu. Oh tidak, kenapa begini? Kadang saat marah, kita lupa hal yang lebih penting. Kloris, Ibu, ayah, Raja dan Ratu bergegas pulang ke kerajaan. oh Kloris, Ibu. Kau, ini ulahmu. Aku? Sayangku. Kau yang mengeluhkan. Tunggu. Ibu, tidak suka itu boleh. Tapi kalau keras kepala, ibu bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Dan Roh Agung mengutuk yang tidak tahu apa-apa itu salah. Lalu, suka atau tidak itu hal yang wajar. Kita harus fokus pada mereka yang mendukung kita. Roh musim dingin dan Ratu saling bertatapan dan menyesal. Kurasa harusnya aku lebih sabar. Maafkan aku. Maaf juga. Harusnya aku lebih menyadari tindakanku. Rasanya sangat mengantuk. Sihir dari peri menghilang, tapi roh musim dingin mengangkat kutukannya. Kloris! Bagaimana? Aku bangun? Kutukanmu kuangkat. Sekarang kau bisa menikmati musim dingin. Aku harus mengurus rakyatku. Selamat tinggal, Putri Kerajaan Utara. Roh itu pergi dan angin kencang akhirnya hilang. Keluarga kerajaan pulang ke istana dan sepanjang jalan mereka melihat para prajurit membantu rakyat. Wow, prajurit kita membantu tanpa diperintah. Sebenarnya, Begitu mereka tiba, mereka melihat Heath mengatur semuanya. Kirim ke rumah yang harus diperbaiki dan isi gandum ke kereta. Oh, Kloris, apa kau... berhasil. Kapan buat manusia salju? Terima kasih bantuannya. Selalu. Kutukan hilang dan semua gembira. Musim semi datang dan seiring cinta antara Kloris dan Heath tumbuh. Tapi seperti kataku, dongeng berakhir dengan cinta dan perayaan. Begitupun ini. Beberapa tahun kemudian, pada musim dingin, kedamaian kembali ke kerajaan. Berkat cinta yang menang melawan hati dingin dan keluhan pahit.